Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, para pemirsa pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kesempatan kita untuk bisa kembali mengerti dan memahami, mendengarkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberi pemahaman ilmu agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ngaji kita pada kesempatan ini adalah ngaji kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, juz 5 halaman atau Shahifah 173 dengan tema pokoknya yaitu alam kubur, dengan beberapa keterangan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bayanu khalil qabri wa aqawiluhum indal kuburi. Menerangkan keadaan kubur dan beberapa pendapat di dalam kubur. Qala ad-dhahaku qala rajulun ya Rasulullah man azadun nasi qala man lam yansa al-qabra wal balwa wa taraka fadla zinati dunya wa asara ma yabqa ala ma yafna. Artinya adalah sahabat Dhahak berkata, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hei Rasulullah, siapa yang paling zuhud, manusia yang paling zuhud, hei Rasulullah?" Rasulullah kemudian menjawab, manusia yang paling zuhud adalah seseorang yang tidak lupa dengan alam kubur dan tidak lupa dengan kematiannya dan tidak lupa dan meninggalkan keutamaan perhiasan dunia, dan ia mengutamakan sesuatu yang kekal atas sesuatu yang tidak kekal, yang fana atau yang rusak. Walam ya'udda ghadan min ayyamihi wa adda nafsun min ahlil kuburi, dan ia tidak menghitungnya atau menganggapnya dia tidak akan bertemu pada hari besok, dan dia menghitungnya atau dia yaitu menganggapnya sebagai orang yang bagian dari penduduk alam kubur atau ahli kubur. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh yaitu Dzakaru Albani fi Shahihil Jami'. Hadis ini adalah hadis yang disebut oleh Imam Albani di dalam kitab Shahih Jami'. Bismillahirrahmanirrahim. Maqila li aliyin karamallahu wajhahu ma sya'nuka jawarta al-makbarata qala ini ajidum khaira jirana ajidum jirana sidkin yakufuna al-alsirata wa yadhkuruna al-akhirah. Kemudian suatu saat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ditanya oleh sahabat, "Hai Ali bin Abi Thalib, apa yang menjadi keadaanmu ketika kamu melewati alam kubur? Bagaimana perasaanmu atau keadaanmu ketika kamu melewati alam kubur, hei Ali bin Abi Thalib?" Ali menjawab, sesungguhnya saya menemukan mereka, yaitu menemukan orang-orang banyak yang adalah menjadi tetangga yang baik. Mereka adalah menjadi tetangga yang baik, tetangga kita yang baik. Saya menemukan mereka adalah tetangga yang jujur, di mana mereka adalah orang-orang yang menahan lisan-lisannya, dan mereka adalah orang-orang yang zikir atau ingat kepada akhirat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu mandharan ila wal qabru afdhu minhu." Hadis Umar, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a Rasulillah ilal maqabiri fajalasa ala qabrin wa kuntu adnal qauma. Artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, saya tidak melihat pandangan atau penglihatan kecuali keadaan kubur adalah keadaan yang mengerikan dari pandangan tersebut. Pandangan yang paling mengerikan adalah pandangan alam kubur,
yang dilihat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah alam kubur adalah alam yang sangat mengerikan, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melihat pandangan yang paling mengerikan. Pandangan yang mengerikan adalah pandangan alam kubur. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-maqabiri fajalasa ila qabrin wa kuntu adna al-qawma minhu fabaka wa bakaitu bakuan wa bakuan wa qala ma yubkikum qulna bakaina li bukaika ya Rasulullah qala hadza qabru ummi Aminata bintu Wahbin istadantu rabbi fi ziyaratiha fa adanali fa'astadantuhu an astaghfirullah. Artinya adalah di sini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, kami atau saya keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke beberapa kubur atau tempat kuburan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian duduk di atas kubur, dan saya adalah orang yang paling dekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika di atas kubur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang menangis, dan saya pun benar-benar menangis seperti nangisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul bertanya, hei Umar bin Khattab, kenapa kamu menangis? Apa yang menjadikan kamu menangis, hei Umar? Kemudian Umar menjawab, bagaina li bukaika, hei Rasul, kami menangis, saya menangis karena kamu, hei Rasul, adalah orang yang menangis. Kemudian Rasul berkata, ini adalah kuburan ibuku yaitu Aminah bin Wahab. Saya minta kepada Tuhanku yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berziarah kepada ibuku yaitu Aminah bin Wahab. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkan kepadaku, dan saya minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta ampun kepada ibuku. Pun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberi ampun, yaitu memberi ampun, mengizinkan untuk kami memberi ampun kepada ibuku. Dengan demikian para pemirsa rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ziarah kepada ibunya yaitu Aminah. Karena itu ziarah adalah bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rasa cinta kasih kita kepada orang tua. Seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berziarah kepada makam kubur ibunya yaitu Aminah bin Wahab. Ia pun ziarah dengan ke makam kuburnya ibunya yaitu Aminah. Wa kana Utsman bin Affan radhiyallahu anhu idza waqafa ala qabrin baka hatta yabilla likhyatu wa su'ila an dalika wa qila lahu tadkuru al jannata wan naru fala tabki wa tabqa idza waqafta ala qabrin fa qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal qabra awwalu manazilil akhirati fa inna jaminhu sahibu fama ba'dahu aisaru minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu. Akhrajahu at-Tirmidzi wa hasanahu wa Ibnu Majah wal Hakim wa sahahahu wa taqaddama fi adabi suhbati. Artinya adalah di sini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika ia berdiri di alam kubur, di atas kuburan, kemudian Utsman bin Affan adalah orang yang menangis sampai pipinya adalah basah. Pipinya dibasahi dengan berlinang air mata karena ia ziarah kubur di atas kubur. Kemudian Utsman bin Affan ditanya, hei Utsman, kenapa kamu menangis seperti itu, hei Utsman? Padahal ketika kamu ingat surga dan juga kamu ingat neraka, kamu tidak menangis. Kenapa ketika kamu berdiri di alam kubur berlinang air matamu, hei Utsman? Padahal kamu yaitu susah dan sedih ketika kamu berada di atas kubur. Kemudian Utsman bin Affan menjawab, saya mendengar ucapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kubur adalah suatu tempat atau rumah akhirat yang pertama kali.
rumah akhirat yang pertama kali adalah kubur. Maka barang siapa seseorang yang selamat di saat ia berada di rumah pertama kali, di rumah kubur, maka seterusnya adalah perjalanannya adalah lebih mudah dari perjalanan yang ada di alam kubur. Sebaliknya, apabila seseorang tidak selamat di alam kubur, apabila seseorang tidak selamat di alam kubur ketika pertama kali ia masuk di alam kubur, yaitu rumah akhirat, yaitu di kubur. Apabila ia tidak selamat di alam kubur, maka siksa yang lebih berat adalah siksa siksa setelah ia berada di alam kubur. Subhanallah. Inilah bagian yang menjadi kesedihan Utsman bin Affan ketika ia berada di alam kubur, adalah orang yang sangat sedih karena mendengar sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wakila inna Umar bin As nadhara ilal maqbarati fanazala wa shalla rakaatain wakila lahu hada sya'nun lam takun tasna'uhu faqala dzakartu alal kuburi wa ma hailun bainahuma bainahu fa ahbabtu an ataqarrabu ilayya bima wa qala mujahidun awwalu ma yukallimu ibnu adama khufratuhu fataqulu ana baitud dudi wa baitul wahdati wa baitul ghurbati wa baitul zulmati hada ma a'attu laka fa ma atali. Artinya di sini adalah sebagai berikut ini. Diucapkan bahwasanya Amr bin As melihat kepada makbarah atau kuburan. Kemudian ia turun ketika melewati makbarah atau kuburan, melihat makbarah atau kuburan, kemudian ia turun. Kemudian ia sholat dengan sholat 2 rakaatain dan mendoakan kepada orang yang di alam kubur itu. Kemudian diucapkan kepada sahabat, yaitu Amr bin As. Diucapkan kepada Amr bin As, "Hai Amr bin As, apa yang kamu kerjakan sekarang ini seperti tidak biasanya kamu kerjakan?" Kemudian Amr bin As menjawab, "Saya mengingat ahli kubur, di mana keadaan satu dengan keadaan yang lain ahli kubur itu berbeda-beda. Maka saya senang, yaitu bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat 2 rakaat." Kemudian sahabat Mujahid berkata, yang pertama kali diucapkan oleh alam kubur kepada Bani Adam atau Ibnu Adam, kepada seseorang yang masuk di alam kubur, yang pertama kali diucapkan adalah, "Hai Bani Adam, saya adalah bumi, saya adalah rumah sindat, saya adalah rumah sendirian. Bumi ini adalah bumi sendirian, kuburku adalah kubur sendirian. Saya adalah rumah pembuangan, di mana seorang akan dibuang di sini, yaitu di alam kubur. Saya adalah rumah kegelapan. Kubur adalah rumah kegelapan. Saya ini adalah rumah kegelapan. Ini adalah sesuatu yang saya siapkan kepadamu. Saya telah menyiapkan kepadamu untuk masuk di sini, yaitu masuk di rumah kegelapan, rumah pembuangan, rumah sendirian, rumah sindat. Apakah kamu sudah siap untuk bisa masuk di sini?" Ini adalah perkataan Mujahid, bahwasanya alam kubur adalah alam di mana adalah alam pembuangan, alam sendirian, kemudian alam yaitu alam kegelapan. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua hidup, maka hiduplah dengan hidup yang bisa memberi manfaat kepada orang lain, hidup yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini adalah bisa menanam sesuatu yang baik, di mana kita semua nanti di akhirat pun akan bisa meraih sesuatu yang baik pula. Ketika kita menjadi orang muslim, di mana kita muslim hidup di dunia ini, maka kita pun nanti sebagai orang muslim yang menghidup di dunia, nanti kita akan meraih yaitu suatu kebahagiaan ketika kita semua bisa menyiapkan diri kita masing-masing untuk bisa memasuki di alam kubur. Karena alam kubur adalah alam kegelapan. Alam kubur adalah alam yang sangat mengerikan. Alam kubur adalah alam pembuangan, alam di mana suatu
tempat atau rumah yang pertama di akhirat, yang dimana adalah menjadi ujian bagi seorang apabila seseorang selamat dari alam kubur, maka setelah ia kemudian dibangkitkan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian sesuatu perjalanan setelah di alam kubur maka akan lebih mudah. Sebaliknya apabila seseorang tidak selamat di alam kubur karena berat dosa-dosanya ketika melaksanakan hidup di dunia, maka setelah alam kubur ini lebih berat siksanya daripada ketika berada di alam kubur. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perkataan orang yang arifin, annal janaiza ibratun lil basiri, ketika kita melihat seseorang saudara kita yang meninggal dunia sebagai orang yang namanya janazah atau mayit, maka itu menjadi pelajaran yang sangat berharga, suri tauladan atau pelajaran yang berharga bagi kita semua yang melihat seseorang jenazah, seseorang yang sudah dikatakan mayit. Kapan kita semua akan menjadi sekujur bangkai, kapan kita semua pun akan secepatnya atau lambat, cepat atau lambat atau lama pasti akan mengalami, namanya bukan lagi manusia, namanya adalah mayit atau namanya adalah jenazah. Wa fiha tanbihun wa tadhkirun li ahlil ghaflah. Apabila kita melihat saudara kita yang meninggal dunia, yang namanya mayit, namanya jenazah, ketika diusung dari rumahnya, rumah dukanya, dibawa menuju alam kubur, maka ini adalah tanbihun, ini adalah peringatan bagi kita semua. Ini adalah yaitu pengiling-iling atau peringatan bagi kita semua, bagi orang-orang yang lupa. Bagi orang-orang yang lupa akan mengingatkan kepada pikirannya, kepada hatinya, bahwa yang masih hidup pun akan menyusul menjadi bagian dari alam kubur. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kehidupan yang kita rasakan ini, mari kita ambil hikmah yang baik. Di saat kita kurang, ambillah hikmah yang baik dari kekurangan. Di saat kita berada dalam kelebihan, ambillah hikmah yang baik ketika berada dalam kelebihan. Di saat fakir atau di saat miskin, di saat hidup atau di saat kita semua adalah melakukan suatu, ambillah suatu pelajaran yang berharga untuk kita semua, untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa berbekal diri untuk alam akhirat, supaya kita semua kelak ketika di alam akhirat ini orang-orang yang termasuk mendapat keberuntungan, termasuk kita semua, termasuk orang yang min ahli jannah, orang yang termasuk menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wa idha hamalta ilal kuburi janazatan fa'lam bi annaka ba'dahu mahmulun. Syair yang berada di kitab Bujairami alal Khatib. Wa idha hamalta ilal kuburi janazatan fa'lam bi annaka ba'dahu mahmulun. Apabila kamu semua menggotong mayit, membawa mayit, kamu semua membawa mayit, maka ingatlah bahwa kamu semua pun akan digotong. Bahkan kamu ingatlah bahwa kamu semua akan dibawa ke alam kubur, digotong ke alam kubur. Oleh karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita semua termasuk orang-orang yang bisa membekali diri, menyiapkan diri untuk alam akhirat. Kehidupan kita di dunia diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kehidupan akhirat semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat keberuntungan di alam akhirat. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.